Gempa berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang Bali Senin sore. Sejumlah warga kota Denpasar pun panik berhamburan keluar rumah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan titik gempa berada di sebelah tenggara Kuta Selatan. Gempa berpusat di 74 km arah tenggara Kuta Selatan Bali. Meski tidak berpotensi tsunami, BMKG mengingatkan untuk waspada adanya gempa susulan. Getaran gempa bahkan dapat dirasakan warga Jawa Timur. Saya lihat lampu kok goyang, berarti ada lindu sebentar. Sebentar ya. Iya. Keras enggak, Pak? Ya, nggak agak keras. Bener ini nih, radio ini. Radio. Gempa terjadi pukul 15.36 waktu Indonesia Barat. Hingga kini belum ada informasi terkait kerusakan maupun korban jiwa. Kita beralih ke informasi di mana mahasiswa Universitas Lampung menabur bunga di depan rektorat sebagai bentuk keprihatinan atas tertangkapnya Rektor Unila. Sementara itu KPK menggeledah gedung Rektorat Unila guna mencari bukti-bukti korupsi. Dalam aksi tabur bunga keprihatinan di depan Rektorat Universitas Lampung, mahasiswa menilai tertangkapnya Rektor Unila, Karomani, sangatlah memalukan. Mereka menuntut Kemendikbudristek memecat dengan tidak hormat para pejabat Unila yang korupsi dan membentuk Satgas khusus tindak korupsi yang melibatkan mahasiswa. Mahasiswa juga meminta transparansi anggaran dari seluruh kegiatan di Unila. Adalah menyatakan sikap, aliansi menyatakan sikap bahwa kecewa kepada pihak birokrasi universitas yang tidak memberikan itikat baik terhadap aliansi yang ingin mengadakan dialog. Terutama terhadap 7 tuntutan yang telah kami sampaikan tadi malam, tidak ada itikat baik untuk kita berdialog terhadap hal tersebut. Maka daripada itu aliansi mahasiswa Universitas Lampung menyatakan kecewa dan menuntut serta mengultimatum kepada pihak birokrasi selama 2 kali 24 jam untuk bisa melaksanakan 7 tuntutan tersebut. Sementara itu, Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun menilai pentingnya memaksimalkan sinergitas fungsi pengawasan internal dan eksternal untuk mencegah korupsi di dunia pendidikan. Harus dimaksimalkan fungsi pengawasan internal maupun eksternal. Begitu juga dengan upaya penindakan. KPK, kepolisian, kejaksaan harus mengusut tuntas semua korupsi-korupsi yang punya dimensi korupsi pendidikan. Sementara itu, KPK menggeledah kantor Rektorat Universitas Lampung terkait kasus suap penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri yang menjerat Rektor Unila Profesor Karomani dan 2 pejabat Unila sebagai tersangka. Penyidik datang menggunakan 5 mobil yang langsung terparkir tepat di depan pintu Rektorat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian uang terjadi di sebuah toko furniture di Bekasi Timur. Pelaku yang diduga merupakan pasutri membawa anak-anak mereka dalam menjalankan aksinya. Rekaman kamera pemantau tampilkan aksi pencurian di sebuah toko furnitur di Jalan Raya Rawakalong, Arenjaya, Bekasi Timur. Para pelaku yang diduga satu keluarga saling berkoordinasi untuk menggasak sejumlah uang di dalam toko. Datang dengan mobil minibus hitam tanpa plat nomor. Pelaku bahkan membawa anak-anak untuk alihkan perhatian karyawan toko. Sukses mengelabui korban, pelaku menggasak uang sebesar 4 juta rupiah yang tersimpan dalam laci, lalu melarikan diri. Menurut karyawan toko yang jadi korban, aksi pencurian terjadi pada Sabtu lalu. Para pelaku beraksi dengan modus ingin membeli furnitur. Korban tersadar uang toko hilang dicuri saat akan menyetorkan uang ke pemilik toko. Nah, pas udah sampai situ, itu langsung beda di sana mas, di pojok. Pojok nggak dapet apa-apa, kira dia ke kamar mandi. Dari kamar mandi nggak dapet juga, dari situ dapet duit. Nah, duit udah keluar. Waktu itu uang yang dicuri berapa mas totalnya? 4 juta lebih pak. 4 juta lebih ya? Iya. Aksi pencurian dengan modus beli furnitur ini sudah 3 kali terjadi di kawasan Bekasi. Berbekal rekaman kamera pemantau, korban melapor ke Polsek Bekasi Timur. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, setelah 2 tahun vakum akibat pandemi, event nasional Pesona Belitung Beach Festival kembali digelar. Ajang ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat wisata di Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menghadiri pembukaan Pesona Belitung Beach Festival 2022 di kawasan Pantai Tanjung Pendam, Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Festival yang masuk kalender Karisma Event Nusantara 2022 ini diisi dengan beragam acara dan budaya, seperti parade pelangi budaya serta pameran produk UMKM dan ekonomi kreatif lokal. Kegiatan seperti ini akan membuka peluang usaha dan membantu menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru yang berkualitas. Di Desa Wisata Perlang, Kecamatan Lubuk Besar, Sandiaga terkesan dengan kreativitas masyarakatnya. Mereka mampu menyulap bekas galian tambang menjadi desa wisata, sehingga masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2022. Mengakhiri kunjungannya ke Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Sandiaga memberikan kuliah umum di Pondok Pesantren Hidayatus Salikin Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Menparekraf memberikan pelatihan bagi para santri dalam mengembangkan kemampuan entrepreneur di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi mancanegara, pemirsa. Banjir yang menerjang kawasan Punjab, Pakistan menewaskan 36 orang. Banjir dan longsor juga menerjang negara bagian Himachal Pradesh, India, di mana ratusan orang mengungsi. Ratusan warga desa Fazalpur, Punjab, Pakistan harus mengungsi dari rumah mereka karena ketinggian banjir terus meningkat hingga mencapai hampir 3 meter. Tim penyelamat mengerahkan puluhan perahu untuk membantu proses evakuasi warga. Banjir bandang akibat hujan musiman telah menyebabkan puluhan orang meninggal dalam satu malam. Otoritas tempat melaporkan banjir menewaskan 36 orang dan ratusan warga kehilangan tempat tinggal. Banjir juga menerjang negara tetangga Pakistan, India, tepatnya di negara bagian Himachal Pradesh. Tim evakuasi mengerahkan alat berat untuk menyingkirkan lumpur tebal yang menutupi jalan-jalan. Banjir disertai tanah longsor yang menewaskan 36 orang akibat hujan lebat yang turun beberapa hari terakhir. Ratusan orang juga dievakuasi akibat banjir, dan banjir juga mengganggu pasokan listrik serta merusak infrastruktur jalan. Kita ke informasi olahraga, pemirsa. Tunggal putri Indonesia Gregoria Mariska Tunjung menumbangkan wakil Skotlandia Kirsty Gilmore di babak 64 besar BWF World Championship 2022. Gregoria menang 2 set langsung. Bermain di Tokyo Metropolitan Gymnasium, Jepang, Gregoria tampil agresif melawan Kirsty Gilmore. Laga kuarter pertama berlangsung sengit, dengan kedua pemain beberapa kali saling bergantian mendapatkan poin. Bahkan laga berakhir jus, di mana skor sempat imbang 20-20 dan 22-22. Memasuki game kedua, Gregoria kembali tampil di atas angin. Ia terus memanfaatkan keunggulan dengan sempurna. Sementara Gilmore tampak kesulitan mengejar angka Gregoria. Berkat kerja kerasnya, Gregoria menutup laga game kedua dengan skor 21-7 dan mendapat tiket melaju ke babak 32 besar. Persib Bandung secara resmi memperkenalkan Louis Milla sebagai pelatih baru di Geraha Persib Bandung, Jawa Barat, pasca mundurnya pelatih Robert Rene Alberts. Pelatih Luis Milla secara resmi diperkenalkan Persib Bandung di hadapan para awak media di Geraha Persib Bandung, Jawa Barat. Milla didatangkan dari Spanyol setelah Persib Bandung ditinggal pelatih Robert Rene Albert awal Agustus lalu. Selama tanpa pelatih kepala, Persib dipimpin oleh Budiman Yunus yang merupakan asisten pelatih. Namun Persib berhasil menorehkan 2 kemenangan krusial di partai kandang dan tandang. Vamos a trabajar para que Persib tenga resultados, pero también tenga un modelo, tenga un estilo, que el aficionado vea una forma de moverse, que el aficionado esté contento con la forma de jugar. Y seguro que si eres capaz de poner ese trabajo, la gente va a estar feliz. Sebelum menangani Persib Bandung,
Mila yang merupakan mantan pelatih timnas Indonesia pernah melatih 2 klub kasta kedua Liga Spanyol, yaitu Real Zaragoza dan Sidi Lugo. Selain itu, Mila juga pernah menangani Al Jazeera Club. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno melaporkan.